alasan kemanusiaan membantu Palestina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia membantu Palestina karena alasan kemanusiaan. Begitu juga kita kalau ingin membantu Palestina karena alasan kemanusiaan. Bagaimana disampaikan oleh Ketua MPR, Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid, menyebut bahwa Indonesia dan Palestina memiliki hubungan yang erat sejak lama. Ketika Indonesia merdeka, kata beliau tahun 1945, 17 Agustus 1945, bangsa Palestina memberikan bantuan. Mereka adalah negara yang ikut memberikan pengakuan atas kemerdekaan Indonesia. Selain itu, banyak di antara warga Palestina yang mengambil uang mereka di bank untuk disumbangkan ke Indonesia. Oleh karena itu, sudah sewajarnya jika bangsa Indonesia membalas kebaikan seperti yang pernah diberikan oleh warga Palestina. Apalagi saat ini bangsa Palestina tengah menderita akibat serangan yang tidak pernah henti dari bangsa Israel. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, penderitaan yang dialami oleh warga Palestina adalah masalah kemanusiaan. Karena itu sudah sepatutnya kita juga membantu mereka baik dengan doa maupun dengan harta. Apalagi mereka juga pernah membantu kita saat kita baru merdeka. Jadi jelas, jangan sampai kata Indonesia sudah merdeka jatuh ke tangan penjajah seperti yang dialami oleh Palestina. Sahabatku, membantu Palestina itu merupakan sikap yang sangat baik. Tapi jangan sampai lupa bahwa negara kita sendiri saat ini juga tengah mengalami krisis atau mengalami banyak masalah. Pandemi. Karena itu para pemuda harus berkontribusi. Kaum muslimin harus berkontribusi untuk menyelesaikan masalah persoalan dalam negeri. Namun tidak melupakan saudara kita yang ada di Palestina harus tetap kita bantu. Sekalipun dengan tidak sempurna. Nah, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita membantu rakyat Palestina adalah alasan kemanusiaan. Selama 8 hari pada tanggal 14 sampai 21 November di mana tahun 2012 pasukan Zionis Israel melancarkan serangan udara dan serangan laut secara membabi buta terhadap wilayah jalur Gaza Palestina. Menurut bicara Hamas Tahir al-Nunu bahwa serangan itu kejam, itu telah menewaskan 166 warga
sipil dan melukai 1.235 warga. Dari seluruh korban semuanya 43 orang dan 13 anak-anak dan 13 perempuan. Dari sinilah serbuan pasukan Israel yang menyebabkan kerugian materi 1 miliar dolar Amerika Serikat atau sebanding 9,6 triliun, di mana 200.000 rumah hancur dan 8.000 bangunan lainnya rusak. Selain itu ada 3 masjid dan fasilitas kesehatan itu pun ikut hancur dalam serangan tersebut. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita jangan ragu untuk membantu manusia-manusia yang ada di Palestina yang sedang mengalami penderitaan dan mengalami kesusahan serta kesulitan, bahkan anak-anak untuk sekolah aja sulit sebagian besar untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Mereka juga tak mudah mendapatkan pelayanan kesehatan. Semua itu membutuhkan bantuan kita untuk meringankan beban derita mereka. Bantuan atas alasan kemanusiaan, saudaraku. Mengapa harus membantu Palestina? Mengapa? Pertama, jika kita Muslim maka umat Islam di seluruh dunia adalah saudara seiman. Maka kewajiban kita membantu umat Islam yang terdolimi. Kedua, Al-Quds adalah masjid kedua di dunia setelah Masjidil Haram. Masjid ini dibangun 40 tahun setelah Masjidil Haram. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Ketiga, Palestina disebut Al-Ardul Muqaddas, tempat yang suci. Palestina adalah salah satu dari 3 tanah air suci umat Islam, sebagaimana terjelaskan dalam surat Al-Maidah ayat 21, yang artinya, wahai kaumku, masuklah ke tanah suci Palestina yang telah ditentukan Allah bagimu, dan janganlah kamu lari ke belakang karena takut musuh, maka kamu menjadi orang-orang yang merugi. Di samping Al-Ardul Muqaddasah, Palestina juga disebut Al-Ardul Mubarakah, negeri yang diberkahi. Sebagaimana dalam surat Al-Isra ayat 1, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Dan juga dalam surat Al-Anbiya ayat 81 yang artinya, dan kami telah tundukkan untuk Sulaiman angin yang sangat kencang, tiupan yang menghembus, dan perintah negeri yang kami telah memberkatinya. Dan adalah kami maha mengetahui. Kelima, Palestina adalah negeri tempat lahirnya para nabi, para rasul, yaitu sekitar abad 12 kenabian. Keenam, kiblat pertama umat Islam. Ketujuh, tempat disinggahkannya Isra dan Mi'raj Rasulullah. Kedelapan, tempat sholat berjamaah seluruh nabi dan rasul yang dialami Nabi Muhammad SAW pada saat Isra dan Mi'raj. Alasan yang kesembilan yang disunahkan untuk kunjungan ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Al-Aqsa. Ketika kita haji atau umrah, kita disunahkan untuk kunjungan ke Masjidil Haram, Masjid Al-Aqsa, Masjid Nabawi. Alasan yang ke-10, sholat di Masjidil Haram pahalanya
1000 kali lipat dibanding tempat lain. Sholat di Masjid Nabawi 1000 kali lipat dibanding tempat lain. Dan di Masjid Al-Aqsa 500 kali lipat dibanding tempat yang lain. Cara sholat di Masjidil Haram 100.000 kali lipat. Ke-11, Mufti besar Palestina mengatakan bahwa menyerukan dukungan kemerdekaan terhadap Indonesia sehingga Mesir menjadi negeri pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita terus gelorakan dalam diri kita untuk senantiasa membantu negeri ini dan membantu negeri saudara kita yaitu Palestina. Apa yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah tentunya dari kelemahan dan kedhaifan saya sebagai manusia biasa. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Palestina, Palestina. Palestina negeri berkah bestari, sehasta pun tak pantas ternodai. Tiada pribadi yang bertopang tangan, hancurkan penzolim syahid tujuan. Tiada pribadi yang bertopang tangan, hancurkan penzolim syahid tujuan. Palestina, Palestina merdeka. Amin ya robbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.